Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda, kembali lagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang pelestarian sumber daya alam dan macam-macam pencemaran lingkungan. Namun sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang pelestarian sumber daya alam. Yang pertama yaitu pelestarian sumber daya air. Yang kedua pelestarian sumber daya tanah. Ketiga pelestarian sumber daya tumbuhan. Keempat pelestarian sumber daya hewan. Kelima pelestarian barang tambang. 1. Pelestarian sumber daya air. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk menjaga ketersediaan sumber daya air. Cara melestarikan sumber daya air yang pertama yaitu menjaga kelestarian hutan, karena hutan merupakan tempat penyimpanan air yang sangat baik. Yang kedua yaitu tidak mencemari sumber-sumber air, misalnya sungai, danau, dan sumur. Yang ketiga yaitu mendaur ulang air dengan cara penambahan bahan kimia tertentu sehingga dapat digunakan lagi. Yang keempat yaitu menggunakan air dengan bijak dan hemat sehingga dapat menjaga ketersediaan air bersih. Yang kedua yaitu pelestarian sumber daya tanah. Tanah sangat penting juga bagi kehidupan manusia karena dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Cara melestarikan sumber daya tanah yang pertama, tanah harus dicangkul agar tetap gembur. Kedua, tanah harus diberi pupuk secara teratur. Ketiga, tanah yang gundul perlu ditanami kembali atau reboisasi. 4. Pada lahan miring dibuat terasering untuk mencegah erosi. 5. Melakukan penanaman dengan sistem tumpang sari, yaitu menanami lahan pertanian dengan berbagai tanaman dalam waktu bersamaan. 3. Pelestarian sumber daya tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ketersediaan tumbuhan tidak dapat diperbarui jika tumbuhan tersebut sudah punah dari permukaan bumi. Cara melestarikan sumber daya tumbuhan yang pertama menjaga kelestarian hutan, karena hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Yang kedua yaitu membuat kawasan pelestarian tumbuhan, contohnya cagar alam atau kebun raya. Yang keempat, pelestarian sumber daya hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ketersediaannya tidak dapat diperbarui jika hewan tersebut sudah punah, sama seperti tumbuhan. Cara pelestariannya yang pertama membuat kawasan pelestarian hewan untuk menghindari kepunahan hewan langka. Contohnya Taman Nasional Pulau Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Tanjung Puting. Yang kedua yaitu tidak menangkap, memelihara, dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Dan yang terakhir yaitu pelestarian sumber daya barang tambang. Barang tambang diperoleh dengan cara ditambang. Ada dua jenis barang tambang, yaitu barang tambang logam seperti emas, perak, tembaga, dan lain-lain, dan barang tambang non-logam seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Cara pelestarian sumber daya barang tambang yaitu yang pertama menghemat penggunaan bahan bakar. Yang kedua, daur ulang logam dengan cara barang bekas dari seng, besi, dan baja dipisahkan lalu dilebur menjadi logam cair. Cair akan dicetak menjadi barang baru. Yang ketiga yaitu menghemat penggunaan listrik. Semakin sedikit menggunakan listrik, pemakaian batu bara juga semakin berkurang. Selanjutnya yaitu macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama kita akan membahas tentang pencemaran air, kedua pencemaran tanah, ketiga pencemaran udara, dan keempat pencemaran suara. Kita mulai di pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air seperti pembuangan limbah pabrik, limbah rumah tangga, contohnya deterjen, dan sampah yang dibuang di sungai atau di laut.
Nah, air yang tercemar dapat merugikan kesehatan manusia dan membahayakan kehidupan hewan dan tumbuhan yang hidup di air. Selain itu, dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan. Yang kedua yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat dari limbah pabrik, menggunakan pupuk atau pestisida secara berlebihan, atau membuang sampah sembarangan. Nah, hal tersebut dapat mencemari sumber daya tanah. Tanah yang tercemar menjadi tidak subur dan berbahaya bagi kehidupan manusia. Pencemaran udara. Pencemaran udara biasanya berasal dari asap pembakaran yang berasal dari pabrik atau limbah pabrik, debu, dan asap pembakaran kendaraan. Nah, asap pembakaran mengandung karbon monoksida atau CO yang sangat berbahaya karena gas CO mengandung racun. Selain itu, debu yang terbawa angin dan terhirup manusia dapat mengganggu saluran pernafasan. Dan yang terakhir yaitu pencemaran suara. Tingkat kebisingan yang tinggi bisa menyebabkan pencemaran suara yang memekakan telinga. Selanjutnya, pencemaran suara dapat dihasilkan oleh mesin-mesin pabrik, konser musik, kendaraan bermotor, atau suara pesawat terbang ketika mendarat. Nah, selanjutnya yaitu ada penugasan. Penugasannya yaitu soal 1-5. Silahkan dikerjakan di buku tulis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.